Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan dari kelas SF212B Investigasi FIFA. Di sini saya akan menjelaskan tentang analgetik narkotika dengan turunan metadon dengan dosen pengampu Ibu Nia Isnawati SSI Enfarm APT. Apa itu metadon? Metadon adalah opiat atau narkotik sintetis yang kuat seperti heroin atau putau atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Metadon biasanya disediakan pada program terapi rumahan metadon PTRM, yaitu program yang mengalihkan pengguna heroin pada obat lain yang lebih aman. Metadon bukan penyembuh untuk ketergantungan opiat. Selama memakai metadon, penggunanya harus tetap tergantung pada opiat secara fisik. Meskipun tidak mempunyai cincin piperidin, seperti pada turunan morfin atau meperidin, tapi turunan metadon dapat membentuk cincin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Untuk manfaat metadonnya, yang pertama bisa meredakan nyeri hebat dan sebagai bagian dalam pengobatan ketergantungan opioid. Untuk yang kedua, terapi metadon untuk pasien narkoba dilakukan di klinik, rumah sakit, atau puskesmas yang menyediakan layanan tersebut. Yang ketiga, metadon sirup harus diminum di hadapan dokter atau petugas medis. Dan yang keempat, patuhi jadwal pengobatan yang diberikan dokter dan ikuti semua petunjuk dokter selama dalam pengobatan dengan metadon. Yang kelima, jangan menghentikan penggunaan metadon secara tiba-tiba karena dapat menimbulkan gejala putus obat, terutama bagi pasien yang telah lama mengkonsumsi metadon. Yang keenam, metadon sirup dapat dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Namun jika obat ini menyebabkan mual atau pusing atau sakit mah, konsumsilah bersamaan dengan makanan atau susu. Metadon hanya digunakan untuk terapi pengobatan jangka pendek, dan penggunanya harus diawasi ketat oleh dokter. Jangan menambah atau mengurangi dosis, serta jangan menggunakan obat lebih lama dalam waktu yang dianjurkan dokter. Bila Anda lupa mengkonsumsi metadonnya, disarankan untuk segera mengkonsumsinya begitu teringat, jika jeda dengan jadwal berikutnya belum terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Untuk dosis dan aturan pakai metadon. Metadon tidak boleh digunakan sembarangan. Dokter akan menentukan dosis sesuai kondisi pasien. Untuk dosisnya, yang pertama itu untuk meredakan rasa nyeri, dosisnya itu 2,5-10 ml. Diberikan setiap 6-8 jam sekali. Yang kedua, untuk mengatasi ketergantungan terhadap nafsa atau yang disebutnya itu narkoba. Dosis awalnya adalah 10-40 ml satu kali sehari. Jika diperlukan, dokter dapat memberikan tambahan dosis 5-10 ml hingga maksimal itu 30 ml. Untuk PTRM atau program terapi rumahan metadon, dia mempunyai dua tujuan. Untuk yang pertama, untuk membantu pengguna berhenti menggunakan heroin, diganti dengan takaran metadon, dan dikurangi tahap demi tahap selama jangka waktu tertentu. Untuk yang kedua, untuk mengurangi beberapa dampak buruk akibat penggunaan heroin secara suntikan. Untuk interaksi metadon dengan obat lain. Peningkatan risiko terjadinya gangguan pernapasan yang berat, hipotensi berat, atau sindrom serotonin. Jika digunakan bersama obat golongan MAOI seperti isokarbosanid, serbokazid, atau selegilin. Peningkatan risiko terjadinya aritmia jika digunakan bersama tacrolimus, siponimod, clozapine,
terus haloperidol, levofloxacin, litium, ondansetron, prokainamid, pimozid, atau norfolsasin. Peningkatan risiko terjadi gangguan pernapasan berat atau koma, bahkan kematian jika digunakan bersama fentanyl, ketamin, atau hidrokodon. Peningkatan kadar metadon di dalam darah jika digunakan dengan itraconazole atau ketoconazole. Untuk efek samping metadon sendiri, yang pertama itu sulit bernapas, yang kedua halusinasi, yang ketiga pusing dan ingin pingsan, yang keempat kejang, yang kelima suara serak, yang keenam sulit menelan, yang ketujuh kantung yang berat, yang kedelapan menstruasi yang tidak teratur. Untuk uji identifikasinya, yang pertama itu spektrum serapan inframerah, zat yang didispersikan dalam kalium bromid menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada metadon hidroklorida. Untuk yang kedua, fitrat menunjukkan reaksi klorida cara A seperti tertera pada uji identifikasi umum. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.